Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan pancing dan umpan. Mari kita mancing, semoga dapat ikan. Kembalinya Sang Raja. Bab 685. Saudara Chen. Pemilik. Dengarkan suara gemuruh itu. Lin Ruohan menangis kegirangan. Kakaknya Chen telah kembali, jadi dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Tiba-tiba, Lin Ruohan merasa tubuhnya seolah-olah diikat oleh kekuatan aneh. Sebelum dia sempat bereaksi, dia terbang ke pelukan Su Chen. Melihat Su Chen, emosi tegang Lin Ruohan langsung runtuh. Bersembunyi di pelukannya, dia menangis keras. Saudara Chen, kamu akhirnya kembali. Aku kembali, jangan takut pada apapun. Su Chen menepuk punggung Lin Ruohan dan berkata dengan lembut, meminta maaf. Selama saudara Chen ada di sini, saya tidak takut pada apapun. Menyeka air mata dari sudut matanya, Lin Ruohan terisak dan berkata. Tuan Xuanyuan dan Tuan Ye keduanya terluka parah. Saudara Chen, tolong tunjukkan mereka secepatnya. Jangan khawatir, selama aku di sini, tidak ada satupun dari mereka yang akan mati. Setelah menyingkirkan Lin Ruohan, Su Chen berjalan dengan dingin. Ekspresi wajahnya seperti binatang buas, seolah ingin mencabik-cabik Yamamoto Ryuhui. Kamu adalah Su Chen. Di bawah perlindungan sekelompok prajurit pulau, Yamamoto Ryuhui berkata dengan acuh tak acuh. Dia tahu bahwa Su Chen adalah master yang langka. Hanya kakeknya yang bisa membunuhnya dalam satu pertarungan. Tapi sekarang, ada lebih dari 20 prajurit elit dari negara kepulauan di sampingnya, jadi tidak masalah untuk menghentikannya. Dan dia juga punya cukup waktu untuk melarikan diri dan bertemu kakeknya. Kamu berani menyelinap masuk saat aku tidak ada. Kamu, keluarga Yamamoto, sangat berani. Keluarga Yamamoto kami adalah keluarga terbesar di negara kepulauan. Bahkan jika keluarga itu terkenal di seluruh dunia, dan kamu membunuh kakak tertuaku Yamamoto Kenichi, akhirmu adalah kematian. Su Chen memiliki wajah yang dingin dan penuh niat membunuh. Kalian adalah sekelompok sampah bodoh, aku akan menyingkirkanmu dalam satu gerakan hari ini. Yamamoto Ryuhui juga bukan orang yang periang, jadi dia segera mundur selangkah. Ayo, hentikan dia. Setelah menerima perintah dari Yamamoto Ryuhui, 20 prajurit pulau di depannya bergegas menuju Su Chen seolah-olah mereka tidak takut mati. Dan dia sendiri berlari menuju mobil dengan putus asa. Bang, bang, bang. Serangkaian ledakan terdengar, dan tubuh lebih dari 20 prajurit pulau meledak di udara tipis, akhirnya berubah menjadi garis kabut darah dan menghilang ke udara. Konyol. Mata Yamamoto Ryuhui hampir jatuh. Semua prajurit ini adalah master yang dilatih secara diam-diam oleh keluarga mereka. Namun dalam waktu kurang dari 1 detik, dia benar-benar menyelesaikan semuanya. Tanda seru. Bahkan kakek, sayangnya, tidak bisa melakukan ini. Kamu bisa terus berlari dan melihat siapa yang lebih cepat di antara kita berdua. Bisik Su Chen. Berdebar. Yamamoto Ryuhui terjatuh ke tanah, jantungnya sudah berdegup kencang. Melihat Su Chen di depanku, rasanya seperti melihat dewa kematian. Tolong jangan bunuh aku tahu aku salah. Yamamoto Ryuhui bersujud berulang kali, dan Su Chen sangat takut hingga dia buang air kecil. Su Chen selalu melindungi kekurangannya, dan itu melukai Patriark Xuanyuan dan Ye Tianlang. Baginya, itu sudah merupakan dosa berat. Selain itu, Yamamoto Ryuhui menyerang Lin Ruohan lagi, bagaimana Su Chen bisa melepaskannya? Bang! Terdengar suara teredam. Su Chen menamparkan tubuh Yamamoto Ryuhui. Kakak-kakak. Serangkaian suara retakan tulang terdengar, dan semua tulang di tubuh Yamamoto Ryuhui dihancurkan oleh Su Chen, menyebabkan dia jatuh ke tanah. Namun meski begitu, dia belum mati, dan inilah yang diinginkan Su Chen. Membunuhnya dengan mudah akan menjadi terlalu mudah baginya. Yamamoto Ryuhui menjerit menyayat hati, seolah ada jutaan semut yang menggigit tubuhnya. Aku ingin hidup, tapi tidak bisa, dan aku ingin mati, tapi tidak bisa. Dia merasa menyesal di dalam hatinya. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan masuk ke air berlumpur ini. Namun tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Tuan, kami gagal melindungi nyonya kami. Kata leluhur Xuanyuan dengan malu. Tidak masalah. Aku tidak menyalahkanmu untuk ini. Ini salahku. Meletakkan tangannya di tubuh kedua orang itu, cahaya putih setebal susu menembus tubuh mereka seperti angin kencang dan hujan. Leluhur Xuanyuan dan Ye Tianlang menemukan bahwa luka di tubuh mereka sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sekitar 10 menit kemudian, dahi Su Chen menunjukkan sedikit keringat. Konsumsi kuat semacam ini juga menjadi beban baginya. Sekarang kalian berdua sudah keluar dari bahaya. Ini 2 obat rahasia. Minumlah dulu. Sisa luka dalam akan sembuh dengan sendirinya dalam beberapa hari tanpa meninggalkan gejala sisa apapun. Terima kasih, Guru. Kata leluhur Xuanyuan dan Ye Tianlang dengan penuh semangat. Melihat keterampilan Su Chen yang luar biasa, keduanya merasa bisa mengikuti seseorang seperti Su Chen. Ini jelas merupakan kehormatan dalam hidup saya. Masalah di sini sudah terselesaikan. Aku akan mengirimmu kembali untuk beristirahat dulu. Aku akan mengurus urusan keluarga Yamamoto nanti.
Dalam perjalanan pulang, Ye Tianlang mengemudikan mobil, sementara Lin Ruohan bersembunyi di pelukan Su Chen, seperti anak kecil yang terluka. Su Chen tahu bahwa meskipun dia tidak terluka parah, dampak psikologisnya cukup besar. Mungkin perlu beberapa hari untuk pulih. Di halaman Villa Kemenangan, keluarga kultivator bela diri Fang Xuexing dan Zhong Hai semuanya berkumpul di sini. Karena ini rumah Su Chen, jika tidak ada yang menjaganya pasti akan dihancurkan oleh keluarga Yamamoto. Jadi mereka harus berjaga di sini dan tidak memberikan kesempatan apapun kepada keluarga Yamamoto. Suara keras. Di luar villa, terdengar suara rem. Dan suasana hati semua orang juga menjadi tegang. Mereka tahu bahwa apa yang menanti mereka adalah pertempuran mematikan. Selangkah demi selangkah, Yamamoto Okaki berjalan ke halaman, melihat Fang Xuexing dan yang lainnya, dan berkata dengan tenang. Kalian orang Tionghoa memang tidak pernah berubah. Saat saya mengikuti tentara dan datang ke Tiongkok, orang Tionghoa saat itu juga sangat tangguh dan menolak menyerah kepada bangsa Yamato kita. Namun pada akhirnya, kami membunuh puluhan ribu orang. Kamu menggunakan meriam untuk meledakkan beberapa rumah, dan sekarang kamu rela berlutut dan memohon belas kasihan. Aku tidak menyangka setelah bertahun-tahun, kamu akan tetap sama seperti sebelumnya aku yang kuat, Yamamoto Okaki, kecuali aku terkena pukulannya. Iblis Pulau Sialan, ketika Tuan Su kembali, aku akan menamparmu sampai mati. Kamu sebaiknya memiliki kesadaran kematian. Kalau begitu aku benar-benar ingin tahu, kapan Tuan Muda Su yang kamu bicarakan akan kembali. Kebetulan aku ingin membunuhnya. Jika Anda ingin bertemu Tuan Muda Su, tunggu saja dengan patuh. Saat Tuan Muda Su kembali, dia dengan sendirinya akan datang mencari Anda. Maaf, aku tidak punya banyak waktu untuk bermain dengannya, jadi sekarang, aku akan membiarkanmu melakukan operasinya dulu. Bab 686. Di halaman Triumph Villa, para master dari semua keluarga kultivator bela diri di Zhonghai berkumpul. Dalam sekejap, semua orang mengumpulkan momentum mereka dan bersiap bertarung sampai mati dengan Yamamoto Okaki. Sekelompok orang yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Awalnya aku mengira selama kamu menyerah padaku dan menjadi anjing keluarga Yamamoto kita, nyawamu akan terselamatkan. Tapi sepertinya kamu tidak menghargainya. Itu sangat kuat. Lalu aku tahu bahwa seni bela diri di negara kepulauan itu sangat kuat. Yamamoto Okaki membalik telapak tangannya, dan gelombang udara tak terlihat melesat keluar, menimpa semua orang. Engah. Ah. Saat teriakan terdengar, Yamamoto Okaki memberikan telapak tangan ringan, dan dalam sekejap, lebih dari selusin orang yang dipukuli terjatuh terlentang, muntah darah, dan pingsan. Bagaimana mungkin dia begitu kuat? Melihat orang-orang di sisinya dipukuli begitu keras hingga mereka terjatuh. Mata Fang Xuexing melebar. Yamamoto Okaki lebih kuat dari yang dia bayangkan. Ku bilang, di mataku, kamu hanyalah sekelompok semut. Tidak peduli berapa banyak semut yang ada, mustahil membunuh seekor singa. Yamamoto Okaki mendengus dingin. Sialan, berhentilah bersikap sombong. Bahkan jika kamu mati, kami tidak akan membiarkanmu berhasil. Setelah memarahi dengan marah, Liu Chengyi menyapa orang di belakangnya. Semuanya, ikut aku, jangan beri dia kesempatan untuk mengalahkan mereka satu persatu. Bagus. Di bawah seruan Liu Chengyi, orang-orang dari komunitas seni bela diri Zhonghai mengambil tindakan bersama, mengepung Yamamoto Okaki, dan melancarkan serangan bersama. Menderita kematian. Meskipun para praktisi di dunia seni bela diri Zhonghai umumnya tidak terlalu kuat, orang-orang ini meluncurkan gerakan terkuat mereka bersama-sama, dan efek serangannya sangat mengejutkan. Apakah menurutmu ini menjadikanmu lawanku? Kamu naif seperti biasanya. Ledakan. Tubuh Yamamoto Okaki bergetar, dan gelombang udara tak kasat mata menyebar ke segala arah dengan tubuhnya sebagai pusatnya. Liu Chengyi dan yang lainnya terkejut saat mengetahui gelombang udara menyapu mereka seperti gunung yang menderu dan tsunami. Itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak sama sekali. Ah. Jeritan datang satu demi satu, dan lebih dari 200 ahli bela diri langsung dibunuh oleh Yamamoto Okaki dengan satu gerakan. Semuanya muntah darah dan tidak punya kekuatan bahkan untuk berdiri. Bagaimana bisa? Ekspresi Liu Chengyi ngeri. Dia tidak percaya bahwa serangan lebih dari 200 orang tidak berdampak padanya. Alasannya sederhana, karena kamu terlalu lemah dan tidak mungkin menyakitiku. Kamu kentut. Liu Chengyi mengutuk dengan keras. Dunia seni bela diri Tiongkok kita telah ada selama ribuan tahun dan sangat dalam dan mendalam. Kalian para iblis dari negara kepulauan telah mencuri beberapa pengetahuan dangkal dari dunia seni bela diri Tiongkok kami, namun kalian berani berbicara begitu berani di sini. Kamu benar-benar tak tahu malu. Kamu telah menjadi tawananku, dan kamu masih berani untuk tidak menghormatiku. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana membuat kemajuan. Yamamoto Okaki mendengus, lalu melambaikan tangannya. Liu Chengyi merasa seolah-olah ada kekuatan magis yang menangkapnya dan menariknya. Yamamoto Okaki menginjak kepala Liu Chengyi. Orang Cina, bukankah kamu baru saja membentakku? Kenapa kamu terbaring di tanah seperti anjing sekarang? Yamamoto Okaki berkata sambil bercanda, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Sialan, berhentilah bersikap sombong di sini, aku tidak akan membiarkanmu ketika Tuan Muda Su kembali. Dia sudah bersembunyi dan takut menunjukkan wajahnya.
Apa menurutmu dia bisa kembali? Tentu. Yamamoto Okaki menggelengkan kepalanya dan berkata, aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu, tapi menurutku kamu masih memiliki daya tarik. Jika kamu bersedia menjadi anjing keluarga Yamamoto kami, maka aku bisa mengampuni nyawamu. Bah, jangan pikirkan itu. Haha, kekuatanmu tidak terlalu besar, tapi tulangmu masih cukup kuat. Kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu. Aku akan mematahkan tangan dan kakimu dulu, lalu menyiksamu perlahan sampai mati. Yamamoto Okaki perlahan mengangkat kakinya dan menginjak lengan Liu Chengyi. Tidak mau. Fang Xuexing berteriak dan bergegas menuju Yamamoto Okaki dengan putus asa. Wanita biasa berani merusak perbuatan baikku. Dia sangat bodoh. Yamamoto Okaki melambaikan tangannya, dan semburan energi menghantam tubuh Fang Xuexing. Ah! Jeritan itu datang lagi, dan Fang Xuexing terbang tak terkendali dan menabrak pohon apel liar di belakangnya sebelum berhenti. Xuexing. Mata Liu Chengyi merah padam dan dia menatap Yamamoto Okaki dengan tajam. Iblis Pulau Sialan, jika Xuexing dalam bahaya, bahkan jika kamu adalah hantu, aku, Liu Chengyi, tidak akan membiarkanmu pergi. Kalau begitu aku menyambutmu kapan saja, datang dan temukan aku. Berbicara tentang Yamamoto, Okaki mengangkat kakinya lagi dan melangkah ke lengan Liu Chengyi. Klik, ah! Tulang lengan kanannya dihancurkan berkeping-keping oleh Yamamoto Okaki, dan Liu Chengyi menjerit menyayat hati. Namun tekadnya yang kuat mendukungnya dan dia tidak pingsan. Sekarang menurutmu apakah aku lebih kuat, atau Tuan Muda Su? Dengan nada merendahkan, Yamamoto Okaki berkata sambil bercanda. Dibandingkan dengan Tuan Su, kamu, iblis pulau, jauh tertinggal. Liu Chengyi berkata dengan gigi terkatup. Baiklah, mari kita lihat seberapa keras kepalamu. Klik. Tanpa ragu, lengan Liu Chengyi yang lain diinjak lagi oleh Yamamoto Okaki. Chengyi. Mata Fang Xuexing memerah dan dia berteriak keras. Tapi dia juga tahu bahwa sebagai pelacur, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap hal semacam ini. Xuexing, jangan khawatir. Liu Chengyi menahan rasa sakitnya dan berkata, aku belum bisa mati, tapi begitu Tuan Su datang, itu akan menjadi kematiannya. Kata-kata Liu Chengyi sepertinya menyulut saraf sensitif Yamamoto Okaki. Dengan kekuatannya sendiri, dia tak terkalahkan di Tiongkok. Dan mereka terus mengatakan bahwa mereka tidak sebaik Su Chen bajingan itu. Klik, klik. Dengan dua suara berturut-turut, Yamamoto Okaki menyela kaki Liu Chengyi. Sekarang anggota tubuhnya terpelintir dalam posisi yang sangat aneh. Mengerikan. Adegan berdarah di depan mereka membuat semua penggarap yang hadir merasa kulit kepala mereka mati rasa. Namun meski begitu, mereka tidak berniat pergi. Karena mereka semua memiliki gagasan yang sama di benak mereka. Biarpun kamu mati di sini hari ini, kamu tidak bisa menyerah pada iblis Jepang. Sekarang menurutmu aku lebih kuat atau Su Chen lebih kuat? Yamamoto Okaki mendengus dingin. Itu pasti Tuan Muda Su kita, dia tidak terkalahkan. Liu Chengyi mengucapkan setiap kata dengan tekad. Baga, aku akan membunuhmu hari ini, lalu aku akan membunuh Su Chen dan membiarkan kalian berdua menjadi teman di neraka. Bola cahaya putih muncul di tangan Yamamoto Okaki. Tanpa ragu, dia melambai ke arah Liu Chengyi. Bang! Pada saat ini, sebuah ledakan terdengar, memaksa Yamamoto Okaki mundur. Jika kamu berani menyerang bangsaku, apakah kamu sudah memikirkan konsekuensinya? Bab 687. Melihat sosok yang muncul di depan pintu, semua orang di halaman sangat gembira. Tuan Su. Setelah menempatkan Lin Ruohan di luar villa, Su Chen berjalan selangkah demi selangkah dengan wajah dingin. Dengan lambaian tangannya yang besar, Liu Chengyi berhasil diselamatkan. Awasi dia, aku akan mengurus semuanya di sini. Saya tahu, Tuan Su. Anggota keluarga kultivator dengan cepat menyingkir. Fang Xuexing memeluk Liu Chengyi dan dengan hati-hati memeriksa lukanya. Chengyi, jangan khawatir, Tuan Su sudah kembali, dia pasti akan menyembuhkan lukamu. Liu Chengyi tidak bisa lagi mendengar kata-kata Fang Xuexing dan sudah pingsan dan tidak sadarkan diri. Apakah kamu Su Chen? Ekspresi Yamamoto Okaki sedikit terkejut, karena Su Chen masih sangat muda. Dia tidak dapat membayangkan seseorang berusia awal 20-an bisa mencapai ketinggian seperti itu. Dia benar-benar jenius. Bagaimana kamu ingin mati? Su Chen berbisik. Yamamoto Okaki mengelus jenggotnya dan berkata sambil tersenyum. Sejak 20 tahun yang lalu, saya sudah menjadi ahli terbaik di negara kepulauan. Dalam 20 tahun ini, kekuatan di tubuh saya menjadi lebih kuat. Anda masih ingin membunuh saya? Anda terlalu naif. Bang! Seberkas energi hitam meledak di lengan Yamamoto Okaki, berubah menjadi kabut darah dalam sekejap. Ah! Menutupi celah di lengannya, Yamamoto Okaki berteriak keras. Kamu benar-benar melumpuhkan salah satu lenganku, aku tidak bisa mengampuni kamu. Yamamoto Okaki mengertakkan gigi dan bergegas menuju Su Chen. Tangan yang tersisa telah menjadi cakar elang, seperti tangan besi, yang terasa dingin. Bang! Terdengar suara teredam lagi, dan salah satu kaki Yamamoto Okaki langsung meledak menjadi kabut darah. Tubuhnya kehilangan dukungannya dan dia jatuh ke tanah, sama sekali tidak mampu menyerang Su Chen. Ah! Karena kesakitan, ekspresi Yamamoto Okaki menjadi berubah.
Tapi ada lebih banyak ekspresi ngeri di wajahnya. Dia tidak dapat membayangkan pemuda di depannya memiliki kekuatan yang begitu kuat. Aku terlihat sangat sedih di depannya. Waktu berlalu menit demi menit. Yamamoto Okaki menyadari bahwa dia sebenarnya bukan tandingannya. Jika dia memikirkannya, dia akan berubah menjadi bajingan. Bisakah kamu berhenti membunuhku? Aku bisa memberimu semua properti keluarga Yamamoto. Yamamoto Okaki menyadari keseriusan masalahnya. Jika dia tidak dapat menemukan cara untuk memohon belas kasihan, dia akan mati di sini. Terlambat. Bang! Su Chen menamparnya, mematahkan semua tulang di tubuh Yamamoto Okaki. Nasibnya sama dengan Yamamoto Yanagi, tidak mampu bertahan atau mati. Bawa orang ini pergi. Adapun cara menghadapinya, terserah padamu. Saya tahu, Tuan Su. Setelah Fang Xuexing selesai berbicara, dia memerintahkan orang untuk membawa Yamamoto Okaki keluar. Su Chen berjalan ke sisi Liu Chengyi selangkah demi selangkah. Aliran udara putih yang kaya di tubuhnya diangkut ke dalam tubuhnya. Beberapa menit kemudian, semua patah tulang di tubuhnya telah diperbaiki. Terima kasih, Tuan Su. Dengan dukungan Fang Xuexing, Liu Chengyi berkata dengan penuh terima kasih. Su Chen mengangguk dan menatap semua orang satu persatu. Kalian semua telah melakukan pekerjaan dengan baik dalam masalah ini. Kalian telah mempertahankan martabat terakhir dunia seni bela diri Tiongkok. Inilah yang harus kita lakukan. Saya masih memiliki beberapa obat rahasia di sini. Jika Anda mengambilnya kembali dan meminumnya, itu akan memperkuat fondasi kultivasi Anda dan mempercepat kultivasi Anda di masa depan. Ini dapat dianggap sebagai kompensasi dari saya. Semua orang saling memandang, lalu tampak bahagia, dan dengan cepat menundukkan tangan. Terima kasih, Tuan Su. Oke, kalian semua kembali dulu. Satu demi satu, orang-orang dari dunia seni bela diri Zonghai mengevakuasi Triumph Villa. Fang Xuexing mengirim beberapa orang untuk membersihkan semua noda darah di halaman. Triumph Villa telah kembali ke tampilan rapi aslinya. Berkemas dan pergi bersamaku. Saudara Chen, apa yang akan kamu lakukan? Keluarga Yamamoto ada di sini untuk menimbulkan masalah. Tujuan utama mereka adalah pulau buatan. Sekarang orang-orang mereka telah menduduki pulau buatan dan bersiap untuk menambang kristal naga di dasar laut. Saya akan menanganinya. Aku tahu, Saudara Chen, aku akan mengemasi barang-barangku sekarang dan pergi bersamamu. Segera, Lin Ruohan berganti menjadi celana jeans ramping dan setengah lengan putih sederhana, dan pergi bersama Su Chen. 1 jam kemudian, bayangan pulau buatan sudah terlihat samar-samar. Saat ini, beberapa perahu nelayan sedang diparkir di sana dan sedang bekerja di sekitar pulau buatan. Tidak ada keraguan bahwa kristal naga ditambang di sana. Sial, cepatlah, jangan buang waktu. Seorang penduduk asli pulau sedang memegang cambuk dan memukuli para nelayan Tiongkok yang bekerja di kapal. Kami tahu, tolong berhenti berkelahi. Jika kamu tidak mengalahkanku, kamu tidak tahu cara bekerja. Sudah beberapa jam, dan kamu baru saja memilih sejumlah kecil. Aku ingin mengalahkanmu sampai mati. Patah. Cambuk lain muncul. Nelayan tua itu menjerit dan terjatuh ke tanah. Dan tubuhnya dipenuhi luka berdarah, dan dia terlihat sangat menyedihkan. Apa yang ingin kamu lakukan? Kami sudah bekerja. Mengapa terburu-buru? Beberapa nelayan muda bergegas, menghalangi lelaki tua itu dari belakang, dan menghadapi pengawas pulau. Kalau bukan karena mereka dan harga yang ditawarkan cukup tinggi, para nelayan ini tidak akan bertahan sampai saat ini. Namun mereka justru mengintensifkan usahanya, dan meski kecepatannya sedikit lebih lambat, mereka akan mulai meninju dan menendang. Hal ini membuat para nelayan saat ini tidak dapat ditoleransi. Sekalipun hidup mereka sangat sulit, tidak perlu menelan amarah mereka dan mendapatkan uang yang tidak seberapa. Kami sudah membayar uangnya dan kamu harus bekerja, tetapi kamu masih berani bersikap sombong. Menurutku kamu tidak tahu seperti apa rasanya sakit. Pengawas negara kepulauan itu berteriak keras. Kalau begitu lakukan sendiri, kami tidak akan melayanimu lagi, dan kami tidak akan menghasilkan uang darimu. Sambil meletakkan peralatannya, sekitar 20 nelayan muda bersiap berangkat dengan perahu kecil. Baga, apakah kamu ingin memberontak? Jangan kira karena ini China, kami tidak berani mengambil tindakan. Bang bang bang. Pengawas negara pulau mengeluarkan pistol dari tangannya dan melepaskan 2 tembakan ke langit. Jika ada yang berani bergerak lagi, aku akan membunuhnya. Para nelayan di kapal itu ketakutan. Mereka semua adalah orang-orang yang jujur dan bertanggung jawab, dan mereka belum pernah melihat pertempuran seperti itu. Kamu, apa yang kamu lakukan? Beraninya kamu membawa senjata secara pribadi. Hukum Tiongkok kami tidak akan membiarkanmu pergi. Dasar idiot, kamu dibawa ke laut oleh kami, dan kamu masih berani bersikap masuk akal. Bahkan jika aku membunuh kalian semua, tidak akan ada yang tahu. Di matamu, apakah kamu masih memiliki sedikit sihir kerajaan? Di Tiongkok, kami penduduk pulau memiliki status yang dihormati. Bahkan jika kami membunuh orang, tidak ada yang berani menghukum kami, jadi hukum Anda tidak berguna bagi kami. Bab 688. Para nelayan di perahu ketakutan dan gelisah. Mereka sangat menyesalinya sehingga mereka tidak mau datang dan bekerja untuk penduduk pulau ini. Namun karena harga yang mereka tawarkan 2 kali lipat dari harga pasar.
Saat itu, untuk menghidupi keluarganya dan mendapatkan lebih banyak uang, dia pergi melaut bersama mereka. Saya tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Jika Anda memberi mereka kesempatan lagi, mereka tidak akan pernah datang. Berhentilah berdiri dan segera mulai bekerja, atau aku akan menembak kalian semua. Lebih dari 2 lusin nelayan saling memandang, dan akhirnya seorang pria parubaya yang memimpin berdiri. Jika kamu ingin kami terus bekerja, kamu cukup membayar gajimu dulu. Gaji. Pengawas negara kepulauan itu mencibir. Kalian orang Tionghoa bodoh sekali. Saat ini kalian masih berani memedulikan barang kesukaanku. Kalian pasti sakit jiwa. Kamu, apa maksudmu? Haha, ini tidak menarik. Termasuk supervisor yang berkata sambil mencibir. Sekarang, kamu telah menjadi budak penduduk pulau kami. Bahkan jika kamu bekerja sampai mati, jangan pernah berpikir untuk mengambil 1 sen pun. Patah. Pengawas negara kepulauan itu mencambuknya. Tubuh pria parubaya itu tiba-tiba dipukuli hingga berkeping-keping, dan dia menggigil kesakitan hingga dia bahkan tidak bisa berdiri. Saudara Qiang, kamu baik-baik saja. Aku tidak bisa mati meskipun aku baik-baik saja. Jangan melangkah terlalu jauh, jangan anggap kami mudah dibuli. Apa salahnya hanya menindasmu? Kalian orang China cocok ditangkap dan dipaksa melakukan kerja paksa. Jika berani menegosiasikan persyaratan lagi, saya akan menembakmu. Sial, jika kamu berani, bunuh aku. Aku tidak akan melayanimu lagi. Haha, memang ada beberapa orang yang tidak takut mati, maka aku akan memenuhi keinginanmu hari ini. Pengawas pulau memegang pistol dan mengarahkannya ke seorang nelayan muda berusia awal 20-an. Mati. Kaulah yang pantas mati. Teriakan keras datang, dan semua orang terkejut menemukan sosok hitam bergegas keluar dari laut. Dia langsung jatuh ke perahu. Siapa kamu? Beraninya kamu merusak perbuatan baik kami. Pengawas pulau menodongkan pistol ke Su Chen, dan dia mungkin menembak kapan saja. Bagus. 2 sinar cahaya dingin melintas, dan lengan pengawas pulau dipotong. Tanganku patah, datang dan selamatkan aku. Para pengawas yang tersisa semuanya bingung. Mereka akhirnya menyadari bahwa pemuda di depan mereka bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Tuan Miyamoto dalam masalah, ada orang Tionghoa yang datang untuk membuat masalah menggantikan kita. Pengawas pulau yang tersisa berteriak keras, sepertinya mencari bantuan. Kamu bahkan meminta bantuanku untuk masalah sepele seperti itu. Kemampuanmu dalam melakukan sesuatu sangat rendah. Suara itu datang, dan tirai kabin terbuka, dan seorang pria yang mengenakan kostum tradisional negara pulau keluar. Kepalanya disisir dengan sanggul prajurit kuno, dia mengenakan bakiak kayu di kakinya, dan di pinggangnya ada pedang perang pulau sederhana. Seluruh orang berdiri di sana dengan suasana retro. Melihat pria berpenampilan aneh ini, para nelayan di perahu itu mundur satu persatu. Mereka semua adalah orang-orang biasa. Mereka belum pernah melihat pertempuran seperti itu. Mereka menabuh genderang di dalam hati dan ketakutan setengah mati. Orang China, kamu berani sekali, kamu benar-benar berani menyerang penduduk pulau kami. Tuan Miyamoto, dia memotong tanganku, kamu tidak bisa melepaskannya. Jangan khawatir, aku, Taro Miyamoto, ada di sini. Hidupnya telah berakhir. Pengawas pulau di kapal mundur ke Taro Miyamoto dan berteriak pada Su Chen. Orang-orang China, izinkan saya memberitahu Anda, Tuan Miyamoto adalah salah satu dari 5 pendekar pedang terhebat di negara kepulauan kita. Anda pasti akan mati hari ini. Ahli pedang yang lain. Su Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sebelumnya, seorang pria bernama Fuji Takeshi dibunuh olehku, dan berapa detik kamu bisa bertahan di depanku? Ternyata kaulah yang membunuh Takeshi Fuji. Ekspresi Taro Miyamoto tenang dan dia menghadapi Su Chen. Haha, sebenarnya aku sudah lama mendengar namamu dan aku sudah lama ingin bertemu denganmu. Begitu dia selesai berbicara, Miyamoto Taro tidak menyia-nyiakan kata-kata apapun, dia memegang pedang dan langsung berlari ke arahnya. Di saat yang sama, aliran udara abu-abu kehitaman menempel pada pedangnya. Dampak visual yang luar biasa. Kapan? Terdengar suara jalinan logam yang tajam, dan Su Chen dengan lembut mengangkat tangannya dan meraih pedang Miyamoto Taro. Dan putuskan. Untuk sesaat, udara terasa hening. Penduduk pulau di kapal semuanya tercengang dan memandang Su Chen dengan bingung. Anda benar-benar mematahkan pedang Tuan Miyamoto, yang merupakan salah satu dari 10 artefak terbaik di negara pulau. Bahkan sampah semacam ini bisa dianggap sebagai senjata suci. Kalian orang pulau benar-benar duduk di dalam sumur dan memandang ke langit. Kalian belum pernah melihat dunia. Dengan teriakan dingin, Su Chen mengambil setengah pedangnya, menusuk dada Miyamoto Taro dengan punggung tangannya, dan memakukannya ke kabin. Dan proses ini hanya berlangsung 1 detik, itu saja. Sebenarnya aku. Taro Miyamoto menatap, melihat separuh pedang yang menembus dadanya. Dia tidak dapat membayangkan bahwa setelah menghabiskan separuh hidupnya, dia akan mati sedemikian rupa. Beberapa detik kemudian, kepala Taro Miyamoto miring, dia muntah darah dan mati mendadak. Pada saat ini, pengawas pulau di kapal sangat ketakutan sehingga dia berlutut dan memohon belas kasihan. Jangan bunuh saya, Tuan. Kami tahu kami salah. Bukankah kalian penduduk pulau begitu kuat? Mengapa kalian berlutut dan memohon belas kasihan sekarang?
Su Chen berkata dengan tenang. Tidak, tidak, kami tidak kuat sama sekali. Dibandingkan denganmu, kami penduduk pulau adalah sampah, lebih buruk dari anjing. Tolong ampuni kami. Ayo kembali ke pulau sekarang. Su Chen tersenyum dan berkata, demi ketulusanmu, aku akan mengampuni nyawamu, melompat ke laut sendirian, dan berenang kembali. Lompat ke laut dan berenang kembali. Beberapa pengawas negara kepulauan menjadi pucat, tetapi kemudian mereka berpikir, jika mereka melompat ke laut untuk melarikan diri, masih ada secercah harapan. Jika kamu tetap di kapal, kamu pasti akan mati. Terima kasih paman atas hidupmu. Terima kasih paman atas hidupmu. Ayo lompat ke laut dan kembali sekarang. Kami tidak akan pernah berani datang ke China lagi. Pergilah. Berdebar, berdebar, berdebar. Setelah beberapa kali panggilan berturut-turut, beberapa pengawas negara kepulauan melompat ke laut satu demi satu. Berjuang untuk hidupnya, dia berenang menuju kejauhan. Sial, aku akhirnya lolos. Berhentilah bicara omong kosong sekarang. Kita harus mencari cara untuk menemukan tempat tinggal yang aman. Kalau tidak, kita akan kelelahan sebelum bisa berenang kembali. Oke, selama kita mempertahankan hidup kita, kita bisa menemukan kesempatan untuk membalas dendam. Itu benar. Saya harus mengatakan bahwa orang-orang pulau ini sangat bodoh dan naif. Menabrak, menabrak. Saat beberapa orang sedang berbicara, ombak muncul di laut di depan, memperlihatkan sirip hitam. Beberapa pengawas negara pulau itu hampir ketakutan setengah mati. Itu hiu. Bersambung.